Kalau kita ngelihat orang alim kita senang. Kalau kita ngerasa ada sesuatu, apa ngelihat ular ya, itu ular itu tanda katanya ya. Kalau cerita begitu, naam, enggak apa-apa. Apa segala sesuatu yang buat hati enggak tenang, itu gangguan syaitan. Apa sesuatu yang rasa di hati senang, lah ini isyarah baik. Allah memberikan kebaikan enggak langsung sekujuk-kujuk senang, enggak. Allah beritahu dulu begitu. Kalau enggak kaget, nanti dikasih senang Allah dikasih penyakit jantung, iya. Lah itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah suruhkan wa'tasimu bihablillahi jami'an. Disuruh saling apa? Mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wala tafarraqu, dan enggak boleh apa bercerai-berai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Al-ayah, sadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Rabiul Awal ini, bulan rahmat Allah, Allah masih memberikan keberkahan salawat kepada kita semua insyaallah selalu, amin. Salawat seiring salam kita haturkan ke haribaan junjungan Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kita hidup, dalam berumah tangga, dalam sepanjang usia umur, banyak salawat ini tanda umat Nabi Muhammad, orang yang dekat ke Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah golongkan kita orang yang ahli salawat, amin. Yang pertama, Al-Fakir hormati Ustaz Ibnu Agil Hizbullah, mata'anallah betuli hayatih, mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat, digabul hajat. Dan antumah semua jamaah pengajian Muslimah Al-Marzuq, mudah-mudahan bekal manfaat ilmu, berkah tahlil, berkah ratib, berkah maulid, dikabul hajat, dipanjangkan umur, dimudahkan segala urusan, wabil khusus sehat afiahkan badan. Bismillahirrahmanirrahim. At-talaq, dalam rumah tangga ini ada kejadian musibah yang dikatakan sehingga cerai. Ya, jadi sebaliknya jalan yang lurus, ini jalan gak benar. Jalan yang rusak, jalan yang panas, yang bukan rapi, bukan teduh. Allah Subhanahu wa ta'ala suruhkan kita wa'tasimu bihablillah, disuruh ingat Allah. Ya, dalam rumah tangga ini ada pengganggu, ya, anak iblis yang dinama Dasim. Ya, iblis ini punya anak dia. Allah Subhanahu wa ta'ala di saat seorang manusia dia Allah pertemukan dengan jodoh, ya, ini alhamdulillah Allah beri rahmat kepada seorang laki-laki, bukan perempuan, laki-laki. Kenapa Habib bukan perempuan? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, begitu. Tapi susah dia ngikutin perempuan ini. Berat apa segala macam. Fi riwayah dikatakan memang iblis tidur di hati perempuan. Na'udzubillah min zalik. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengadakan rahmat Allah. Nabi Muhammad ini dari rahim perempuan, begitu. Gak ada Nabi Muhammad gak lahir. Nabi Adam iya dibuat dari tanah, begitu. Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat rahmat dalam rumah tangga itu di saat ada seorang laki-laki menjatuhkan tolak kepada istrinya itu.
Itu kenapa Habib? Sebabnya karena Allah mengangkat rahmat. Na'udzubillah min zalik. Rezeki yang dicari biasanya enggak halal, ya. Makanan yang dimakan bukan apa-apa yang aman lah begitu, enggak aman. Yang dikerjakan gampang ninggalin sholat. Segala macam itu yang undang murka Allah, yang undang azab di dunia dalam berumah tangga, ya, dua manusia itu. Wala tafarraqu, Allah gak seneng apa segala macam pertengkaran, cekcok lah ini itu segala macam, itu Allah gak seneng. Sehingga terus hilang nih sabar laki-laki itu. Sabar gak ngerti kenapa, sabar gak tahu kenapa, ya. Terus ditolaklah itu si perempuan itu. Seketika itu Allah gebrak arsy. Setiap ada seorang laki-laki mencerai seorang perempuan. Habib Abdullah bin Husain, abahnya Abah itu sampai pesan ke Abah, mau istrimu dengan siapapun apa segala macam selama masih istri, ya, itu andai kata punya anak, na'udzubillah, ya, itu tetap diaku anak. Saking bahaya yang dikatakan perceraian itu, ya, na'udzubillah min dzalik. Allahumma ba'idna, mudah-mudahan kita dijauhkan begitu. Nah, ini kejujuran, wah, ini pembohong segala macam. Di antara sebab-sebab tolak itu ada apa, pekerjaan iblis dasim itu. Kalau kita ngelihat orang alim kita senang. Kalau kita ngerasa ada sesuatu apa, ngelihat ular, ya, itu ular itu tanda katanya, ya. Kalau cerita begitu, naam, enggak apa-apa. Apa segala sesuatu yang buat hati enggak tenang, itu gangguan syaitan. Apa sesuatu yang rasa di hati senang, lah ini isyarah baik. Allah memberikan kebaikan enggak langsung sekujuk-kujuk senang, enggak. Allah beritahu dulu begitu. Kalau enggak kaget, nanti dikasih senang Allah dikasih penyakit jantung, iya. Lah itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah suruhkan wa'tasimu bihablillahi jami'an. Disuruh saling apa? Mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wala tafarraqu, dan enggak boleh apa bercerai-berai. Apa segala macam dah itu. Lah itulah ujian rumah tangga di saat seorang laki-laki nih dia diganggu. Diganggu setan, terus terkadang perempuan ini nyusahin, terkadang perempuan ini susah dikasih tahu. Kenapa Habib? Karena setan tinggal di hati. Itu na'udzubillah. Alladzi waswisu fi sudurinas. Ya, tadi Agil katakan memang Al-Quran ini untuk manusia, ya, ahlut taqwa ya manusia. Ya, jin setan nggak bisa, itu pekerjaan setan begitu. Kalau udah ganggu rumah tangga, hasil. Ganggu orang supaya ninggalin ibadah, hasil. Ganggu pikiran orang, hasil. Dia mau hasil nggak bakalan ke surga, itu iblis. Makanya kan rugi. Allah Subhanahu wa taala katakan, innal insana lafi khusrin. Kenapa? Bohong, nggak pernah jujur. Nah, ini bahaya. Ya, wa tawassaw bil haq, enggak. Dia enggak katakan yang hak, tapi katakan yang batil. Allah sudah tentukan seperti itu. Maka kalau nggak sabar dalam rumah tangga, jangan. Ya, Allah Subhanahu wa taala jadikan Rasulullah uswah, suri tauladan Nabi. Ngikuti Rasulullah. Kenapa Habib? Nabi laki-laki, aku bukan laki-laki. Lah ini perempuan udah salah ngaco sudah. Itu bahaya. Ya, sedik sifat Nabi Muhammad, fatanah cerdas sifat Nabi Muhammad, amanah, gak khianat sifat Nabi Muhammad, tabligh, terus apa, ngomong yang benar dan lakukan apa-apa yang benar. Itu yang dikatakan helm, seorang perempuan yang dia bisa menjaga diri dari nyakitin suami. Na'udzubillah min dzalik. Ada tolak ini yang jatuh, yang enggak karena diucap. Nah, ini hati-hati. Ada yang sifatnya enggak zahir, sifatnya batin. Ini hati-hati. Ya. Hidup di dunia enggak lama. Hidup di dunia ini kita disuruh ibadah. Zikran katsiran, itu wajib perintah Quran. Suruh ngikuti Nabi Muhammad, perintah Allah juga ngikuti Nabi. Jadi kalau kita ibadah yang sunnah, yang wajib, yang dikatakan ini kembang hidup. Bagaimana di dunia
bersyukur kepada Allah Habib dengan menjalankan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu senyum, apa aja ikutin Nabi. Sayyidah Khadijah itu kalau nggak ada Nabi Muhammad nggak jadi Ummul Mukmin. Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Rasul kalau bukan anak Nabi Muhammad nggak jadi dikatakan Sayyidatun Nisa'il Alamin, pemimpin perempuan seluruh alam. Itu keutamaan orang yang Allah Subhanahu wa taala beri keutamaan karena memang mar'atun salihah. Sayyidah Fatimah Az-Zahra perempuan salihah. Nabi katakan ada seorang perempuan di zaman itu mencuri. Nabi marah. Nabi langsung di atas tempat ceramah itu Nabi katakan lau anna Fatimah binta saraqat laqata'tu yadaha. Andai kata Fatimah putriku mencuri akan aku potong tangannya. Itu begitu. Jadi bagaimana kita berhati-hati hidup dalam berumah tangga, dalam ngatur diri. Ya, kata Ustaz Ahmad Saib Wafa Aba Anom Tasik Malaya Guru Habib, ibda binafsik. Kita ini memperhatikan diri kita, bagaimana Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita, maka Allah katakan wa'tasimu bihablillah, tergolonglah aku ini ya Rabb, orang yang dibawa Allah untuk mengingat Allah, hidup dalam bahtera rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lah kesenangan dalam rumah tangga itu yang jauh daripada si Dasim. Itu iblis, anak setan, anak iblis yang mengganggu dalam rumah tangga. Baca Quran, ini menghilangkan gangguan syaitan. Kalau Rasulullah dikatakan Nabi, man ahya sunnati faqad ahabbani. Menghidupkan sunnah Rasulullah qiraatul Quran. Nabi suaranya indah dalam membaca Quran Al-Karim. Itu kemuliaan perempuan yang hatinya diisi dengan kalam-kalam Al-Quran ini setan lari, gak akan deket-deket. Belum wudunya perempuan itu, ya, belum suara. Bayangkan suara perempuan dihukumi aurat, suara perempuan, tapi ia dengan bacaan Al-Quran itu seperti itu. Begitu juga dalam rumah tangga. Ini perbuatan yang luar biasa nikah itu. Begitu juga maksiat itu dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Apa? Zanin, pezina. Na'udzubillah min zalik. Itu. Nikah bisa cerai. Bagaimana maksiat? Na'udzubillah min zalik. Bisa senang hidup dunia akhirat kalau ngikuti yang Allah perintahkan. Sengsara. Fakir dikatakan orang yang gak hati-hati, jaga lisan, gak pernah dibaca Quran di rumah itu. Nah, itu bahaya. Yo, diganggu gangguan yang gak kelihatan. Bagaimana caranya itu? Gak ngerti qiraah Quran, gak ngerti wudu, gak ngerti fadilah daripada sir Al-Quran Al-Karim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala dekatkan antumah kepada kebaikan, dikabul hajat, dipanjangkan umur, dijadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, diberi rezeki untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.